Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Presiden memecat 50 anggota DPR RI terkait transaksi gelap 349 triliun. Data terkait pemecatan 50 anggota DPR oleh Presiden Joko Widodo diperoleh lewat video di YouTube. Soal benar atau tidak beritanya saya tidak tahu. Mahfud MD di depan Ketua Komisi 3 DPR RI menjelaskan atau membongkar kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan yang datanya diperoleh Mahfud MD dari PPATK, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan ke publik untuk diketahui masyarakat luas. Pada waktu Mahfud MD menjelaskan atau membongkar transaksi gelap tersebut, rupanya anggota DPR RI sebanyak 56 orang dan aparat Kementerian Keuangan lebih dari 400 orang terlibat dalam transaksi gelap tersebut. Uang sebesar 349 triliun merupakan uang dari hasil korupsi yang dilakukan anggota DPR RI dan staf Kementerian Keuangan dengan cara gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaannya dan uang korupsi yang diperoleh lewat gratifikasi lalu disimpan di bank. Selain mendapat bunga, juga uang korupsi menjadi uang sah atau uang halal, merupakan perbuatan pencucian uang. Inti perbuatan pencucian uang adalah pidana pokok telah terbukti bahwa uang dari hasil korupsi, maka semua yang terlibat terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun harus dihukum. Keterlibatan anggota DPR dan aparat keuangan melakukan transaksi gelap tersebut dilakukan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Keduanya masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya yaitu seumur hidup. Presiden Joko Widodo telah memecat 56 orang anggota DPR karena terlibat dalam transaksi gelap tersebut. Sebagai hukum administrasi, selanjutnya Mahfud MD menyelesaikan masalah pidananya dilakukan KPK selaku aparat penegak hukum. Sedangkan staf Kementerian Keuangan sebanyak lebih 400 orang sudah ditindak Sri Mulyani, diduga sudah dipecat dari seluruh hukum administrasi negara, dan sebagian sudah diperiksa KPK untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, negara Indonesia sebagai negara hukum dalam asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, artinya siapa yang terlibat atas transaksi gelap sebesar 349 triliun harus ditindak atau dihukum, baik sebagai anggota DPR RI dan staf Kementerian Keuangan harus dihukum sesuai perbuatannya tanpa kecuali. Mahfud MD di depan Ketua Komisi 3 DPR RI membongkar atau menjelaskan kasus transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan yang datanya diperoleh Mahfud MD dari PPATK, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan ke publik untuk diketahui masyarakat luas. Pada waktu Mahfud MD menjelaskan atau membongkar transaksi gelap tersebut, rupanya anggota DPR RI sebanyak 56 orang dan aparat Kementerian Keuangan lebih dari 400 orang terlibat dalam transaksi gelap tersebut. Uang sebesar 349 triliun merupakan uang dari hasil korupsi yang dilakukan anggota DPR dan staf Kementerian Keuangan dengan cara gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalan memenuhi permintaannya dan uang korupsi yang diperoleh gratifikasi lalu disimpan di bank. Selain mendapat bunga, juga uang korupsi menjadi uang sah atau uang halal, merupakan perbuatan pencucian uang.
Inti perbuatan pencucian uang adalah pidana pokoknya telah terbukti bahwa uang dari hasil korupsi. Maka semua yang terlibat terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun harus dihukum. Keterlibatan anggota DPR dan aparat keuangan melakukan transaksi gelap tersebut dilakukan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Keduanya masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya yaitu seumur hidup. Presiden Joko Widodo telah memecat 56 orang anggota DPR karena terlibat dalam transaksi gelap tersebut sebagai hukum administrasi. Selain Mahfud MD menyelesaikan masalah pidananya dilakukan KPK selaku aparat penegak hukum. Sedangkan staf Kementerian Keuangan sebanyak lebih 400 orang sudah ditindak Sri Mulyani, diduga sudah dipecat dari seluruh hukum administrasi negara dan sebagian sudah diperiksa KPK untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya negara Indonesia sebagai negara hukum dalam asas hukum pidana disebut equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun yang terlibat atas transaksi gelap sebesar 349 triliun harus ditindak atau dihukum, baik sebagai anggota DPR RI dan staf Kementerian Keuangan harus dihukum sesuai perbuatannya tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.